Bismillahirrahmanirrahim. Apa itulah? Ya. Doa salam dijual di pasar. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan rezekinya lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalamun ala ibadihil ladzina shafa wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dan tarawih, shaimin, shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah malam hari ini kita dapat berkumpul walaupun suasananya hujan, dingin-dingin empuk. Alhamdulillah kita bisa hadir di masjid yang kita cintai dalam rangka melaksanakan sholat Isya dan tarawih. Mudah-mudahan ibadah kita di malam ke-22 Ramadan ini diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah SWT. Allah SWT menciptakan di alam dunia ini serba berpasangan. Ada laki, ada perempuan, ada langit, ada bumi, ada surga neraka, ada dosa, ada pahala. Ada untung dan rugi. Bulan Ramadan ini Allah berikan kepada kita kaum muslimin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu keuntungan yang sangat luar biasa. Karena di bulan Ramadan ini Allah melipat gandakan pahala kita, itu keuntungannya. Dari 10 menjadi 700 kebaikan. Yang sunnah kita kerjakan derajatnya menjadi wajib. Al-Quran yang kita baca selama Ramadan termasuk salah satu yang dirindukan oleh surganya Allah SWT. Dan di bulan ini adalah bulan di mana Allah akan ampunkan dosa kita. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Tapi Bapak Ibu, di bulan ini ada manusia yang termasuk orang yang rugi. Di mana bulan ini bulan pengampunan, ternyata orang tersebut selesai Ramadan dosanya nggak diampuni oleh Allah SWT. Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh hadisnya dari Imam Tirmizi, beliau mengatakan rogiba an rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakho qabla ayyaqtirolah. Celakalah seorang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berakhir dalam keadaan Allah SWT belum mengampuni dosa-dosanya. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang termasuk orang yang rugi selama bulan Ramadan. Ini sudah malam ke-22. Mudah-mudahan kita nggak termasuk. Karena kalau saya lihat ini ahli surga semua. Amin. Yang pertama Bapak Ibu, orang yang rugi di bulan Ramadan adalah mereka ketika melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan, ilmunya hanya sebatas menahan lapar dan dahaga. Sebelum Ramadan, perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dia dikerjakan. Contohnya menggunjing, ngomongin orang gitu ya. Fitnah orang ya. Walaupun melalui WA misalnya. Ramadan, kegiatan tersebut masih berlanjut. Jadi mau Ramadan enggak Ramadan tetap aja ngomongin orang jalan terus ya. Maka orang yang seperti ini kata Nabi termasuk orang yang rugi. Sebagaimana yang pernah kita ketahui hadisnya, kamin shaimin laisa lahu min syami ila wa atos. Insyaallah kalau orang yang punya ilmu Ramadan, dia akan menahan diri dari hal-hal yang bisa menyebabkan ibadah puasanya rusak gitu. Kecuali kalau dia nggak punya ilmu selama bulan Ramadan. Puasa dikerjain tapi mulutnya jalan terus untuk ngomongin orang. Ini yang perlu kita hindari. Yang kedua, bulan Ramadan jadi rugi ketika dia berubah menjadi alim saat Ramadan. Sebelum Ramadan nggak kelihatan di masjid. Isya nggak kelihatan, apalagi subuh. Setelah Ramadan kelihatan, rajin ke masjid. Subuh pun demikian. Yang tadinya nggak rajin baca Quran, bulan Ramadan rajin baca Quran.
Yang tadinya malas sodako, Ramadan rajin sodako. Ini bagus Bapak. Tapi sayangnya setelah Ramadan, semua kegiatan yang positif dia kerjain lewat begitu saja. Ini yang menurut ulama disebutkan yang sama-sama kita mengetahui, kun robbaniyan wala takun robbadonian. Jadilah hamba robbani, jangan menjadi hamba Ramadan. Kalau di sini saya sendiri tahu Bapak termasuk ahli ibadah. Karena masjid ataupun musola yang pernah ketika saya singgah untuk sholat di sini paling ramai berjamaahnya. Jangankan isya maghrib, zuhur aja luar biasa di sini. 3-4 saf ada. Ini luar biasa. Ada musola Ramadan aja di Villa Nusaidah 2 itu, di musola putar mampir di situ hanya 2 saf, bermusolanya kecil, 2 saf pun nggak penuh. Tapi di sini luar biasa. Artinya kalau orang yang paham, dia akan mempertahankan ibadah yang pernah dia lakukan. Apalagi di bulan Ramadan ini, dia akan selalu meningkatkan frekuensi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dipanggil dalam Al-Qur'an itu orang yang beriman. Tidak hanya ibadah yang ditingkatkan, perbuatan-perbuatan maksiat pun akan ditinggalkan. Kenapa? Sekali lagi ilmunya ngerti. Ilmunya tahu. Tapi bagi orang yang ngerti ilmu, Ramadan rajin, selesai Ramadan, selesai pula ke masjidnya. Itu namanya hamba Ramadaniyin. Gitu. Makanya salah satu yang sering kita kerjakan di bulan Ramadan ini luar biasa, tadarus iktikaf di masjid. Ini selesai Ramadan, usahakan jangan sampai luntur, terutama baca Qur'annya. Karena salah satu yang dirindukan surga adalah orang yang suka baca Quran. Nggak perlu hatam Pak. Yang penting tiap hari baca Quran. Mau Ramadan kek, mau nggak Ramadan kek, baca Quran. Kalau seandainya kita di luar Ramadan satu aja tidak baca Quran, nah itu perlu introspeksi diri. Kita pegang tuh Quran, kita ngomong sama Quran, ya Allah, dosa apa sehingga sampai 1 hari aja saya nggak sempat membaca Al-Quran. Makanya yang saya katakan tadi, surga itu rindu sama orang yang rajin dan suka baca Al-Quran di bulan Ramadan. Makanya ini perlu istiqomahan. Karena kata Nabi, khairul amal adwamuhu wa in qala. Sebaik-baik amal itu sedikit tapi kontinu. Daripada baca Quran 1 juz 2-3 hari nggak baca lagi. Tapi baca 1 hari selembar 2 lembar, tapi tiap hari itu lebih dicintai oleh Allah daripada tadi kita baca sekian juz, setelah itu selesai pula kita baca. Ini yang Nabi katakan dalam hadisnya tadi. Yang ketiga, orang yang rugi nanti di bulan Ramadan ini yaitu melakukan maksiat selama bulan Ramadan. Jadi yang disebut STMJ, sholat terus maksiat jalan. Ramadan puasa dikerjain, tapi mulut, mata, telinga, kaki, tangan tetap untuk ngerjain suatu perbuatan maksiat. Karena anak-anak kita ini, mohon maaf, nggak perlu ke bioskop lagi sekarang. Di rumah kita udah ada HP, apalagi kameranya sendiri, kita nggak tahu apa yang dilihat. Makanya ini perlu waspada, Bapak, Ibu-ibu, karena perbuatan-perbuatan maksiat yang seperti ini bisa merusak pahala kita. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah SWT, yang terakhir, hal-hal yang dapat merugikan kita di bulan Ramadan ini adalah membuang waktu selama bulan Ramadan. Jadi Ramadan sudah 21 hari, ya gini-gini aja gitu. Yang penting puasa lah. Ada orang yang melaksanakan sholat di sini 1, 2, 3 hari, setelah itu hilang, nggak ketemu lagi di masjid kita alami. Apalagi anak-anak kita misalnya puasanya tidur. Dari pagi sahur, sholat subuh tidur. Terus sholat zuhur tidur lagi sampai maghrib seperti itu. Ini artinya menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepada kita.
Makanya gunakanlah waktu sebaik-baiknya agar kita benar-benar sesuai dengan tujuan puasa kita adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan walaupun singkat ada manfaatnya buat saya dan bisa amalkan bersama-sama. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.